Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat datang di semester 2. Apakah kalian masih bersemangat di semester 2 ini? Kali ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang teks puisi rakyat. Apakah kalian sudah siap untuk mempelajari pembelajaran kali ini? Kalau sudah siap, yuk kita lihat selanjutnya. Tujuan pembelajaran pada teks puisi rakyat kali ini adalah siswa mampu mengetahui pengertian puisi rakyat dan jenisnya. Kemudian yang kedua, siswa mampu membedakan ciri-ciri pantun, syair, dan gurindam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, akan lebih baik bila kita mengawalinya dengan berdoa. Ayo anak-anak, kita memulai dengan berdoa supaya ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan kita juga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kali ini. Akan lebih baik bila kalian mendengarkan penjelasan dari Ustazah sambil membuka buku paket bahasa Indonesia bab 5 halaman 165 tentang teks puisi rakyat. Sebelumnya, Ustazah ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar tentang teks puisi rakyat? Atau sebelumnya kalian mengetahui tentang teks puisi rakyat? Bila tidak ada yang tahu, mari kita mendengar penjelasan dari Ustazah bersama-sama. Puisi rakyat merupakan karya sastra lama warisan nenek moyang yang terikat. Maksud dari terikat adalah puisi rakyat memiliki aturan-aturan tersendiri dalam penulisannya yang harus diikuti dan biasanya bersifat kaku serta baku. Kemudian, puisi rakyat pun juga memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, pengarangnya tidak diketahui namanya. Mengapa demikian? Karena puisi rakyat berkembang dengan cara dari mulut ke mulut, yang artinya puisi rakyat diketahui dari satu orang ke orang lainnya, kemudian ke orang yang lainnya lagi. Dengan demikian, akhirnya tidak diketahui siapa pengarang aslinya. Nah, ini adalah ciri khusus dari teks puisi rakyat yang membedakannya dengan karya sastra yang lainnya. Kemudian yang kedua, puisi yang bentuk penulisannya sudah ditentukan. Ada beberapa hal aturan yang harus dituruti dalam penulisan teks puisi rakyat. Yang pertama adalah jumlah kata dalam satu baris, kemudian yang kedua jumlah baris dalam satu bait, yang ketiga adalah persajakan atau rima, dan yang terakhir adalah isinya. Kemudian yang ketiga, biasanya mengandung nilai-nilai kehidupan masyarakat dan pesan leluhur bangsa Indonesia. Ini adalah ciri khas juga dari puisi rakyat karena biasanya puisi rakyat ini lekat dengan nilai-nilai moral, kehidupan, dan juga biasanya berisi nasihat dan juga sindiran. Maksud sindiran di sini adalah untuk menyindir perilaku yang tidak baik dari seseorang agar dia dan diberi nasihat agar menjadi lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis puisi rakyat. Puisi rakyat memiliki 3 jenis, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu pantun, gurindam, dan syair. Jadi, simak baik-baik ya anak-anak. Jenis puisi rakyat yang pertama adalah pantun. Pantun berfungsi untuk mendidik sambil menghibur. Maksudnya, pantun mampu menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa serta menegur seseorang secara tidak langsung, juga untuk memberikan nasihat. Dengan adanya pantun, kita mampu menyindir dan menegur seseorang yang berlaku salah dengan cara yang sopan dan dengan cara yang halus agar tidak membuat
seseorang tersebut sakit hati, karena memang ciri khas pantun ini adalah menghibur karena bersifat jenaka juga. Pantun juga memiliki ciri-cirinya loh anak-anak. Nah, ciri-ciri pantun ini ada 5. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Tetapi ada juga pantun yang hanya terdiri dari 2 baris. Namun, yang sering kita temui adalah pantun yang berisi 4 baris dalam satu bait. Kemudian, ciri yang kedua, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Akan lebih baik pantun memiliki suku kata yang singkat daripada yang terlalu banyak karena sifat pantun yang menghibur ini. Jadi akan lebih baik singkat tetapi menghibur daripada terlalu menggunakan suku kata yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, memiliki rima A, B, A, B. Yang keempat, pantun baris 1-2 merupakan sampiran atau pengantar. Kemudian baru di baris yang ketiga dan keempat merupakan isi atau maksud dari pantun tersebut. Anak-anak, sekarang mari kita perhatikan contoh pantun berikut ini. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, dalam contoh pantun yang sudah Ustazah cantumkan ini, terdiri dari 4 baris per baitnya. Di baris pertama dan kedua merupakan sampiran atau hanya sebagai pengantar. Kemudian di baris ketiga dan keempat merupakan isi atau makna atau inti dari pantun itu sendiri. Untuk rimanya sesuai dengan aturan rima yang berlaku untuk pantun, yaitu A, B, A, B, yang artinya baris pertama dan ketiga memiliki rima yang sama, yaitu bayam dan ayam. Kemudian di baris kedua dan keempat juga memiliki rima yang sama untuk baris itu sendiri, yaitu kantung dan sekampung. Jadi rimanya A, B, A, B. Untuk baris pertama dan kedua rimanya berbeda ya anak-anak. Jadi diperhatikan rima yang sama itu baris pertama dan ketiga, kemudian baris kedua dan keempat. Lalu untuk suku katanya dari baris pertama hingga baris keempat tidak ada yang melebihi dari 12 suku kata. Sesuai yang sudah Ustazah cantumkan di slide berikut ini ya. Jadi contoh pantun yang sudah Ustazah cantumkan ini sudah sesuai dengan aturan penulisan pantun. Bukan begitu, anak-anak? Sekarang Ustazah akan menjelaskan jenis puisi rakyat yang kedua yaitu gurindam. Gurindam berasal dari bahasa India yaitu Kirindan yang artinya permulaan. Biasanya gurindam sering berisikan nilai agama dan pesan moral yang akhirnya dianggap penting oleh masyarakat dan dijadikan norma kehidupan dalam bermasyarakat. Gurindam ini biasanya dibaca sambil dinyanyikan loh anak-anak. Seperti pantun, gurindam pun juga memiliki ciri-cirinya. Nah, di sini ciri-ciri gurindam itu ada 7. Yang pertama, tiap baris berjumlah 10-14 kata. Dan yang kedua, terdiri dari 2 baris dalam satu bait. Yang ketiga, memiliki rima AA, BB, CC, dan seterusnya. Maksudnya, suku kata yang terakhir memiliki akhiran yang sama. Jadi, ayam untuk baris pertama dan yang kedua bayam seperti itu ya contohnya. Kemudian yang keempat memiliki ciri merupakan satu kesatuan utuh. Jadi dalam gurindam itu terdiri dari satu kesatuan, tidak terbagi sendiri-sendiri. Jadi
dalam dua baris itu memiliki makna yang saling berkaitan. Kemudian yang kelima, baris pertama berisi soal atau masalah atau perjanjian. Kemudian yang kedua, baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah. Ini maksudnya adalah isi atau makna dari gurindam ya anak-anak. Kemudian yang terakhir atau ciri yang terakhir berisi kata mutiara atau filosofi. Apakah kalian sudah paham ciri dari gurindam? Sekarang mari kita perhatikan contoh gurindam yang sudah Ustazah cantumkan. Di sini Ustazah menggunakan gurindam 12 Raja Ali Haji. Dalam gurindam 12 ini memiliki 12 pasal, tetapi yang Ustazah cantumkan hanyalah pasal yang kedua. Dalam pasal kedua ini memiliki 5 bait dan per baitnya memiliki 2 baris, sesuai dengan ciri dari gurindam atau aturan dari gurindam. Dan ada aturan dari gurindam bahwa gurindam adalah satu kesatuan, yang artinya dari bait pertama hingga bait kelima memiliki makna atau isi yang saling berkaitan. Untuk rimanya sudah sesuai dengan ciri dari gurindam, yaitu untuk per bait AA maksudnya tiap baris memiliki rima yang sama atau bunyi akhir yang sama. Contohnya di bait yang pertama yaitu tersebut dan takut, di bait kedua yaitu sembahyang dan bertiang dan seterusnya. Untuk jumlah katanya pun tidak melebihi dari 10 sampai 14 kata. Dan jika kita baca secara sekilas contoh gurindam pasal kedua yang Ustazah cantumkan ini, isi dari gurindam tersebut lekat dengan makna keagamaan atau nilai-nilai agama. Seperti itu ya anak-anak, ini sesuai dengan ciri atau aturan dari gurindam yang memang berisikan kata-kata mutiara, filosofi seperti itu. Dan ada juga ciri dari gurindam yang dikatakan bahwa baris pertama merupakan persoalan atau masalah dan baris yang kedua merupakan jawabannya atau isinya. Dan ini sudah sesuai ya anak-anak. Jika kalian lihat di bait yang pertama, barang siapa mengenal yang tersebut. Maksudnya ini adalah permasalahannya atau persoalannya. Kemudian tahulah ia makna takut, itu adalah isinya. Jadi seperti sebabnya itu apa? Yang pertama, kemudian yang kedua adalah akibatnya. Seperti itu ya anak-anak. Oke, lanjut ke jenis puisi rakyat yang ketiga yaitu syair. Syair berasal dari kata syu'ur yang artinya perasaan. Syair ini digunakan untuk melukiskan hal-hal yang panjang seperti tentang cerita, nasihat agama, cinta, dan lain sebagainya. Dan memang di syair ini lekat dengan makna yang berhubungan tentang agama dan nasihat serta pesan-pesan moral lainnya. Dan oleh sebab itu, karena digunakan untuk melukiskan hal-hal yang bersifat panjang, syair pun memiliki bait yang juga panjang. Wah, ternyata syair juga punya ciri-ciri loh, anak-anak. Nah, ciri-ciri syair ada 5. Yang pertama, tiap baris terdiri atas 8 sampai 14 kata. Nah, ciri yang ini sama dengan ciri dari pantun. Yang kedua, berisi 4 baris. Jadi setiap satu bait berisi dari 4 baris ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, memiliki rima A, yang artinya setiap baris berakhir dengan rima yang sama. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa kiasan atau bahasa perumpamaan.
Bahasa kiasan itu adalah bahasa yang indah dan memiliki makna tertentu. Kemudian yang kelima adalah semua baris adalah isi. Jadi dalam satu baris syair adalah isi semua ya anak-anak, tidak seperti pantun yang dua baris sampiran baru dua baris selanjutnya adalah isi. Sekarang, coba kalian amati dan cermati contoh syair yang Ustazah cantumkan. Pada kali ini, Ustazah mencantumkan syair dagang milik Hamzah Al-Fansuri. Jika diperhatikan baik-baik, di sini syairnya sudah sesuai dengan aturan-aturan penulisan dari syair. Memiliki rima AA, berisi 4 baris pada satu baitnya, semua baris adalah isi, tiap baris terdiri dari 8 sampai 14 kata dan menggunakan bahasa kias. Jika diamati baik-baik, pada bait pertama pun kata belakangnya berbunyi sama atau berima a. Yang berbunyi seperti ini. Kurang. Sekarang, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ustazah mengenai materi teks puisi rakyat yang terdiri atas pantun, syair, dan gurindam, sekarang Ustazah akan memberikan kalian tugas, yaitu mengerjakan soal tabel pada buku paket bahasa Indonesia halaman 106. Sekian penjelasan dari Ustazah mengenai pembelajaran kali ini tentang